Kayaknya yang mau Grab itu terakhir justru waktu mau hamil deh. No, terbalik. Bukan. Yang aku bilang, ini kalau mau ancur berdua Nggak. aja deh gitu. Covid crash itu posisi gue itu all in saham. Ya, kamu dia paling tahu lah. Iya, yang Enggak kok bertahan sih, ngapain sih lo? Jangan gue yang goblok. Yo guys, oke, balik lagi ke BLP ya, Banteng Lari Podcast. Kali ini edisi ke-6 ya. Gue sama orang yang paling spesial ya. Tentu ini paling spesial di hati gue, udah without any doubt. Gak ada pertanyaan lagi kalau ditanya siapa orang paling spesial di hati gue, ya udah jelas orang yang satu ini ya. Tidak lain tidak bukan adalah bini gue sendiri. Halo, kok dicuekin sih? Halo Say. Hai. Kenalin dulu dong, kamu siapa? Aku Hanabun. Ya. Singer songwriter. Oke. Istrinya Iya. KOL terkenal. Enggak sama Andreas sekali. Tobing. Enggak, apaan, ini males banget dengernya. Enggak, jadi gini, seperti yang gue pernah janjiin sebelumnya ya. Jadi gue pernah share waktu itu di story. Sebenarnya ini karena banyak yang nanya juga, banyak yang kayak gue pernah cerita beberapa kali dan akhirnya banyak yang minta keterangan lebih jauh, minta story lebih lengkap mengenai hal ini. So ya gue putuskan untuk cerita ya. Jadi episode kali ini sangat anti mainstream ya. Kalau biasanya kan orang tuh kalau di podcast ya yang diundang tuh yang sukses-sukses, yang kayak wah-wah, storynya tuh yang kayak keren gitu ya. Tapi kali ini gue lebih ngundang yang gagal ya. Bukan gitu. Nggak, tapi lebih ke arah gue mau cerita semua kegagalan gue tuh gue mau share sama kalian gitu. Jadi jangan pikir gue sekarang belum sukses sama sekali. Gue gak pernah anggap gue udah seberhasil itu. No, gue consider perjalanan gue masih panjang. Tapi gue lebih ke arah karena banyak yang nanya sih ya. Jadi gue pengen share aja lah sama kalian semua secara terbuka. Perjalanan gue sampai sini tuh bukan kayak perjalanan 1, 2, 3 tahun dan jadi sekarang gitu. No, it's been a journey like puluhan tahun lah sampai sekarang gitu. Dan ini ya bener-bener satu perjalanan yang ngebentuk gue sampai sekarang. Dan yang gue mau ceritain tuh lebih ke kegagalannya ya. Jadi kenapa gue bundang istri gue sendiri adalah untuk ngevalidasi cerita gue ini bener atau enggak. Karena ini orangnya istri gue ini orangnya sangat apa adanya, sangat jujur ya. Jadi kayak kalau gue bokis, kalau gue terlalu hiperbolik gitu ya, dia pasti harus validasi gue. Jadi makanya orang paling tepat lah. Karena like kita tuh udah bareng kan dari 2014 ya. Jadi pertama kali gue ketemu dia 2014. Dari situ kita bareng, jadi kurang lebih udah 10 tahun ya. Iya, bener. Udah 10 tahun loh. Nggak berasa ya. Nggak berasa loh. Pacaran dari 2014, married 2018, ya sampai sekarang ya. Kita udah ada 2 anak gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi gimana ya, aku mungkin akan start dengan cerita. Sebenarnya ada beberapa fase kegagalan ya lah, yang gue consider tuh kayak lowest point of my life gitu. Yang kayak gue pengen share dan Hana bisa validate gitu. Yang pertama adalah, kamu inget gak pas kita awal-awal banget jadian? Iya. Ingat gak lo? Itu kan pas menjalankan money game. Iya. Money game. It was my first mistake ya. Jadi kamu inget kan? Ingat. Ya, jadi gue tuh dulu sebenarnya gue tuh dulu orangnya tuh apa ya? Lebih karena pengen cepet kaya lah. Ngerti kan? Gak sabaran. It was the biggest mistake yang lu semua bisa punya tuh adalah hasrat, keinginan pengen cepet kaya dan pengennya tuh tanpa kerja keras. Pengennya instan, pengennya tuh cuman kayak duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, lu bisa kaya. Ya, tanpa effort ya. Itu menurut gue, kalau lu semua ada yang berpikir seperti itu, udah lu buang jauh-jauh. Gue cerita aja kegagalan gue waktu itu, mungkin kamu yang cerita lah. Yang seingat kamu gimana? Iya, seingat aku kan waktu itu belum, pas ketemu mah belum lagi gagal kan. Lagi menjalankan money game. Ya, money game aja lah. Sebuah money game itulah ya intinya ya. Zaman itu lagi lumayan ngetren lah ya. Tren banget, hits banget. Nah, di situ, karena dia memang orangnya tuh sangat meyakinkan. Jadi pas cerita tentang money game itu, kayak gue berasa wah ini orang sukses banget nih gitu. Padahal mah bokeh. Berhasil gue tipu. Nggak, waktu itu kelihatannya kayak itu bakal berjalan smooth gitu. Seakan-akan itu tuh akan berjalan smooth dan kita tuh akan sukses di sini gitu. Seakan-akan kayak gitu kan. Benar. Jadi pas itu ya udah kayak support aja gitu kan, gini-gini, walaupun ya nggak ngerti juga waktu itu money game ini rada aneh juga ya gitu kan, cuman kayak ya oke lah gitu. Sampai bayangin konsepnya ya, simpelnya ya, sebulan lu bisa dikasih return 30%, gila nggak lu?
Lu bayangin sebulan 30%. Itu enggak, lu kalau belum kenal koin micin, belum kenal meme apa, it was too good to be true lah. Sebulan 30% ya. 10 juta jadi 13 juta dan seterusnya gitu. Itu too good to be true lah sebenarnya. Terus saya. Nah, terus udah gitu ya dijalanin terus sama teman-temannya lah ya, sama teman-temannya sampai dalam tanda kutip bisa dibilang tertipu nggak sih waktu itu? Bukan tertipu. Enggak ya. Gue gak consider gue ditipu sih, tapi emang gue yang goblok. Kalau ditipu kan lu innocent sih. Gitu loh. Iya ngerti kan? Maksudnya ngerti kan? Gue tuh selalu consider emang gue yang goblok gitu. Kalau ngerti kan? Kalau gue nipu lu, ya lu innocent, gue yang nipu. Lu nya nggak ada salah. Kalau dengan senang hati membiarkan diri gue tertipu gitu. Ngerti kan? Itu salah lah. Itu salah. Sampai akhirnya karena banyak yang diajakin, ya kan, waktu itu kan banyak yang diajakin, yang udah masukin duit, bla bla bla. Akhirnya pas itu collapse, sampai tiap bulan nyicilin, balikin uang ke orang-orang yang udah ngikut sama gua. Iya. Nyicilin sampai boleh diceritain nggak sih di blacklist dari kartu kredit? Oh iya benar. Sampai di blacklist benar. kredit, di blacklist sama BI. Benar sempat gitu. Itu parah lah. Jadi tapi itu benar. Gue mungkin tambahin sedikit versinya adalah dulu itu satu money game itu gue ngikut teman gue, dan karena gue simply konsep itu karena gue malas ya, terlalu malas, dan gue pengen sesuatu yang instan, sesuatu yang bisa menghasilkan dengan baik tanpa effort. Gue ikut dan gue like all in gitu. Awal-awal beberapa bulan awal, cuan banget gue. Ya memang sih. Cuan parah. Waktu itu cuan parah banget bulan-bulan awal gitu. Sampai bulan keberapa ya aku lupa, 4 atau 5 bulan lah ya, udah jalan sekitar segitu bulan gitu ya. Sekitar segitu bulan akhirnya collapse semua. Dan waktu itu yang terjadi adalah gue ada beberapa kenalan deket yang akhirnya juga ngikut taruh uang, dan mereka gak ngerti apa-apa, dan mereka menuntut tanggung jawab, sehingga ya gue harus bertanggung jawab gitu. Nah lu bayangin kondisinya waktu itu ya, aku inget banget, gue tuh gak ada kerjaan. Iya kan, aku dulu belum ngantor. Masih kuliah waktu itu. Masih kuliah, benar, masih kuliah. Kuliahnya panjang. Kuliahnya gue aja telat lulus gitu. Gue masih kuliah, terus udah gitu kayak broke parah banget, ya separah itu, bahkan minus ya. Dan waktu itu gue inget banget, itu awal kita jadian kan. Awal banget kita jadian. Sampai waktu itu gue bilang sama dia, mending lu tinggalin gue aja deh. Ya, gitu. Ya, ingat gak? Iya inget. Gue bilang, kayak lu mending tinggalin gue aja deh, karena gue ngerasa at that moment gue tuh gak ada masa depan gitu. Kayak semua yang gue pikir tadinya jalannya mulus, buyar semua, dan gue had no idea gue harus ngapain abis itu gitu. Lebih karena itu, ngerti kan? Kayak gue udah punya satu keyakinan, gue udah punya satu path yang gue mau tuju, suddenly jalannya hancur gitu. Dan kayak gue nggak ngerasa gue punya punya banyak skill, punya banyak kemampuan untuk gue bisa find out another way. Sampai akhirnya gue realize gue madesu nih. Dan gue kasihan ada wanita secantik ini mau jadian sama gue gitu ya, gue yang super madesu. Dan waktu itu gue inget banget, gue bilang sama dia, mending lu tinggalin gue aja lah, udahlah gitu loh. Tapi waktu itu kamu gimana sih? Iya. Enggak, kok bertahan sih, ngapain sih lu? Jajan gue yang goblok. Gue tipu. Iya, enggak, waktu itu nggak tahu ya, somehow ya kalau bilang cinta ntar apalah gitu ya, terlalu dramatis gitu ya. Terlalu naif lah. Cuman nggak tahu ya, kayak gue tuh merasa I had faith in you waktu itu gitu. Kayak gue percaya, gue believe dia orang yang punya potensi yang sangat baik dan orang yang bertanggung jawab. Karena gini ya, maksudnya walaupun waktu itu kehilangan banyak uang, minus, dan harus membayarin orang-orang yang nuntut gitu ya, maksudnya menuntut pertanggungjawaban, dia melakukannya dengan setia gitu. Maksudnya kayak literally tiap bulan itu bisa berapa juta keluar cuman untuk balikin uang ke orang-orang, dan itu kayak berapa tahun waktu itu sampai lunas ya kan, setahun sampai lunas semua loh gitu ya kan, sampai lunas semua gitu. Maksudnya ya it means berarti lo orang yang bertanggung jawab gitu. Gue ngelihatnya dari situ pertama. Dan I knew your potential gitu. Terus ya itu sih sebenarnya ya, kalau balik-balik ya cinta juga lah. Kalau nggak cinta ya ngapain juga gitu kan, males juga gitu kan. Jadi ya itu sih, nggak tahu, believe aja, percaya aja gitu.
sampai walaupun waktu itu kita dari yang pertama ngedate masih yang bisa sushi teh gitu Iya. ya, sampai cuman ke Family Mart Oh, duduk iya. beli aqua Oh, iya. doang sama ngemil ciki ambil main kartu Monopoly Deal. Iya, iya. Kalau Iya, iya, ngedate iya kan. Nggak, soalnya waktu itu gue sebrok itu. Lu bayangin aja kayak kita ngedate, literally ngedate gitu ya. Itu tuh cuman ya gitu, ke Family Mart beli aqua sama beli kayak Snack-snack ciki-cikian ciki, kayak Happy iya. Toast atau Dorit yang semacam itu Iya, ya kan. ha. Cuman beli ciki terus kita main kartu doang, Monopoly Deal. Main berdua kayak orang goblok gitu, bisa seharian gitu loh. Terus udah gitu makan, kita ke warteg yang di Smak 5. Iya, makan Ingat di kan? warteg. Dan kadang-kadang maaf ya tapi Lu yang aku- bayarin lagi. Enggak emang bener. Enggak apa-apa kok, maaf sih. Enggak, Maaf ya. faktanya aja. Tapi bener, kadang-kadang bahkan dia yang bayarin. Karena waktu itu dia masih kerja, kamu main biola. Waktu itu dia ngajar, terus dia main musik ke orkes gitu. Kadang pernah dia yang bayarin gitu. Waktu itu gue tuh separah itu. Startnya ya. Not a good start lah gitu. Tapi waktu itu nah, tapi yang dari sinilah perjalanan menurut gue seru. Dari habis itu. Karena Masih setelah panjang gue sih. Masih panjang sih ini, masih panjang. karena setelah gue sehancur itu, gue nggak tahu mau ngapain, gue tuh kerja. Gue bener-bener ngelamar kerja gitu. Gue ngelamar kerja sana sini dan akhirnya gue diterima kerja di satu perusahaan gitu ya. Gajinya UMR 3,5 juta. Literally ya, gaji 3,5 juta UMR. Itu gue kerja waktu itu jadi kayak semacam salesnya CCTV lah, gitu. Literally ya. Udah gitu habis itu cuman 2 bulan gue ditarik sama satu temen, ada kenalan dari tempat ibadah gue, kerja di company-nya dia, di travel agency company. Itu pun gajinya nggak jauh beda dari itu ya. Dan itu gue bertahan like berapa tahun ya? 2 atau 3 tahun ya di situ ya. 2 tahunan Iya, ada lah 2 ya. tahunan. 2-3 tahun gue 2, bertahan di 3 situ. Baru akhirnya itu. Nah terus disitulah apa ya? Ini mungkin kita ke fase berikutnya, kehancuran gue lagi yang hancur banget. Iya. Itu adalah dari sejak 2015-16 gitu kan, 16 awal lah ya. Aku kan 15-an lah ya. Aku dari sejak itu kan start belajar saham kan. Oh iya. Gitu. Bener. Nah, jadi lu bayangin waktu itu ya posisinya gue tuh ketika mencoba recover, jadi jangan lu pikir recover itu adalah balik telapak tangan jebret langsung berhasil. Enggak gitu. Perjalanan itu panjang ya. Itu gue gaji kan cuman berapa sih? Kecil lah gitu loh. Ngerti kan? Aku tuh sampai beberapa job kan ngerjain, sampai Iya, main nanti musik. cari project, Cari terus project, main musik, juga terus di tempat ibadah. Udah gitu juga gue kita kan emang ketemunya dari musik ya. Ya, kita ketemu dari satu orkes lah. Terus udah gitu juga gue kerja ya, doing multiple jobs lah sekaligus. Dan itu pun tight gitu. Kayak average income gue waktu itu gak nyampe 10 juta kok sebulan. Iya kan? Gak nyampe 10 juta average income gue gitu. Nah terus itu pun gue hidup dengan sangat hemat. Kita waktu itu juga kalau ngedate kan gak yang gimana-gimana. Iya, paling santai, paling nonton di rumah juga, nonton juga iya, nggak ke bioskop, kadang nonton nggak di bioskop, rumah, kadang di kadang rumah nonton. Udah gitu makan juga yang cari yang biasa-biasa aja, Iya. nggak yang ke restoran gimana. yang lamongan aja. Lamongan, bener. Iya bener. Iya, emang iya sih. Terus kayak bebek gitu kan, bebek yang tendaan, Iya, si Pak bebek Makmur tendaan, gitu. Udah, habis itu dari 2015-an ya aku udah start belajar saham, baru nyemplungnya 2016. Aku inget banget. Karena waktu itu ada sisa spare tabungan. Kan ada uang, hidup hemat ya, nabung gitu loh. Nabung kayak aku tuh berusaha hidup cuman sekitar berapa ya? Kalau nggak salah cuma 3 juta, di bawah 4 juta lah sebulan, 3 juta ke bawah. Bahkan waktu itu kan kalau kamu ingat aku tiap hari tuh bawa bekal. Iya Kan? Aku tiap hari tuh beli warteg. Itu real loh ya. Gue saking mau hematnya, saking gue mau manage income, gue mau kontrol pengeluaran gue dengan sangat baik. Gue tuh tiap pagi ke warteg demi pengeluaran harian gue untuk makan itu gue cap di bawah 15.000. Jadi gue hitung-hitung, gue kali 15.000 sebulan kali kira-kira 20 sampai 25 hari kerja kan ya. Gue cuman keluar 300 sampai nggak nyampe 400 lah gitu. Itu pun gue di kantor jarang banget jajan gitu, demi ngehemat. Terus gue bisa ngedate sama dia. Jadi kalau misalnya weekend gue bisa ajak ya, kita bisa makan yang lebih oke lah, makan gitu kan. Demi itu jadi gue makan hemat-hemat gitu. Terus nabung, karena gue waktu itu punya plan, aduh gue pengen bisa merit gitu kan. Nabung, nabung dengan ini. Terus baru 2016 aku cemplung saham. Nah tapi gitu roller coasternya nih ya, gue ceritain ya. Di saham, aku inget banget 2016, it was a good moment lah. Ya kan, gue ngerasain yang namanya, gue consider beginner's luck.
Itu kalau aku sebutnya tuh beginner's luck. Jadi kayak lu masuk di timing yang sangat tepat ya. Lu sebenarnya nggak pinter, lu sebenarnya goblok. Tapi karena memang timing lu ngerti gak maksud gue? Gue realize gue tuh sebenarnya masih nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi karena timing lu bagus, timing lu tepat, lu ngerasa lu jenius. Itu yang gue rasain waktu itu. 2016 sampai 2018, wah gue multi bagger gila-gilaan. Gila banget gue baggernya. Padahal gue modal di saham tuh kalau actual capital paling berapa sih? Lu tahu tadi gue udah share gaji gue sekian. Gue nggak punya tabungan yang sewah itu. Dia pun akhirnya juga gue yang puterin uangnya di saham. Jadi dia buka akun sekuritas juga. Habis itu gue yang beli, transaksinya gue yang lakuin, tapi duit di dia, akun dia gue yang lakuin transaksinya, gue juga pegang akun gue sendiri. Terus gue ada kelola akun orang tua gue, ya kan, jadi kayak nyokap gue tuh kayak nitip di gue yang kelola gitu. Ya udah gue yang mainin gitu. Sebenarnya bukan gue pinter gitu. Gue bego sebenarnya. Itu katanya rezeki nikah. Bisa dikatakan gitu. Gue itu bener rezeki nikah, tapi di sisi gue bilang itu beginner's luck gitu loh. Kayak lu berasa lu pinter karena lu ngerti cara satu valuasi, lu ngerti analisis fundamental, lu ngerti baca laporan keuangan, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu gitu. That's not how you win gitu. Bukan cuman itu cara untuk lu bisa menang, kira-kira kayak gitu. Nah, tapi waktu itu gue perform dengan really well lah. Intinya Bagus kita banget. sempat menikmati lah waktu. Betul. Ya walaupun gak yang gimana, tapi oke lah gitu, stabil lah gitu, dan bisa sampai nikah gitu. Betul. Dengan uang kita gitu. Yes. Ya kan? Itu bener kan ya, kamu bisa confirm ya, itu biaya nikah. Terus kita honeymoon ke Jepang. Kita habis itu honeymoon ke Israel. Ya kan, ke Israel, habis itu kita ke keliling kemana-mana lah, ke Bali, kita sempat ke Thailand, kemana-mana, itu pakai profit dari itu, gitu. Karena gue sama dia tuh agak-agak YOLO orangnya, kebetulan kita tuh punya satu aliran yang sama gitu, bukan tipikal yang seneng branded stuff, ya emang gak ada duit juga sih gitu, bukan, ngerti kan, emang gak seneng beli barang mewah, gadget ganti-ganti, itu emang enggak. Gue sama dia tuh punya interest yang sama, yaitu kita seneng buy experience gitu. Kalau ada duit pengennya traveling, kalau ada duit pengennya experience, jalan-jalan. Sama persis, jalan-jalannya bukan jalan-jalan yang lavish, enggak, jalan-jalan hemat aja gitu. Tapi yang penting pergi bareng, nyoba sesuatu yang bareng, sama-sama seru gitu. Kira-kira gitu. Kan waktu itu kita jalan-jalan semua oke. Sampai habis itu kan kita kan sewa apartemen, awal merit ya kan. Kita move ke apartemen, terus udah gitu juga set up live pertama-tama. Ya dari uang itu, ya kan? Tapi kamu kan sempat pindah kantor juga kan, yang bener, salary-nya jauh lebih baik lah. gitu. Jadi gue sempat dapat opportunity juga lah gitu loh. Lu nggak gitu. Tadi itu bahkan aku mau nge-grab, inget gak kamu? Oh iya. Oh iya benar-benar. Nggak, jadi intinya gue berasa stuck. Enggak, itu setelah dari perusahaan itu baru dari perusahaan travel yang pertama yang itu ya kan. Abis itu kan aku ngerasa stuck di sini, ngerasa nggak ada karir dan ngerasa nggak bisa move. Aku resign kan, tadi mau nge-grab dulu. Aku udah DP mobil, inget gak? Oh iya bener-bener. Ingat kan? Jadi mau nge-grab dulu. Mau nge-grab dulu tadinya. Karena waktu itu Grab kayaknya supir-supir Grab nih kayak lumayan banget nih gitu dibanding salary kamu. Iya, dibanding gue ngantor tiap hari gitu, kok kayaknya udah gitu. Masalahnya gue ngeliat future-nya kok kayaknya stuck gini aja gitu. Nggak ada kayak pertambahan, nggak bisa expect yang signifikan gitu. Ya gue nggak puas dengan itu semua, kayak udahlah kayaknya nge-grab dulu aja lah gitu loh, ngerti kan? Tapi lucunya habis itu begitu aku resign ya, malah ditarik ya kan, sama tawaran. Ditarik tawaran, baru aku kerja pindah ke travel tech company gitu. Jadi dapat jabatan lebih baik, gaji jauh lebih baik lah. Kira-kira gitu kan? Bener nggak? Bentar, kayaknya yang mau Grab itu terakhir justru waktu mau hamil deh. No, terbalik. Bukan. Yang aku bilang, ini kalau mau ancur berdua aja deh gitu. Itu kan aku bikin F&B, say. Oh iya, kedua. Oh iya, benar. Iya. Ingat tau? Benar. Ya, jadi Grab dulu. Ternyata dapat opportunity yang baik gitu kan. Jadi akhirnya kerja lagi nih sambil masih sahamnya jalan kan. Masih oke lah waktu itu. Terus sambil project-project lain juga ya. Iya, ada project-project lain. Sempat aku mau bikin bisnis F&B, bukan bikin lah, tapi kayak joinan lah gitu. Aku masuk ke satu tim. Itu tim kayak F&B gitu. Kita sempat bikin franchise sendiri. Gue sempat buka cabang di Tanjung Duren, terus ada cabang utamanya di Kelapa Gading. Gitu-gitulah, ya kan. Jalan itu semua until apa? Nah, ini mungkin second phase. Ini second phase yang kayak bikin gue hancur parah banget. Itu adalah COVID crash. Ini yang gue pernah share ke teman-teman juga waktu itu, ke beberapa kali lah gue share gitu kalau ada teman-teman yang nanya gitu ya. Cuman ini mungkin full story-nya yang kita share ya, full story-nya. Lu cuman dapat biasa di TikTok kan sepotong-sepotong gitu. Ini full story-nya. COVID crash itu posisi gue itu all in saham.
Ya, kamu dia yang paling tahu lah posisi gue. Gue tuh all in saham, dan all in ini bener-bener all in ya. Ya, gue tuh tipikal yang dari dulu ya. Ini gue bilang nih gobloknya gue, dan gue bilang itu tuh beginner's luck ya. Gue tuh bukan nggak ngerti, nggak ngelakuin yang namanya risk management lah, dana darurat apa tuh, gue nggak ngelakuin itu semua. Gue tuh cuman di rekening gue itu isinya uang yang cukup cuman buat 2-3 bulan, ya kan? Saldo di BC aku kan mepet, sisanya gue di saham, sisanya all in saham, like literally all in ya. Udah tuh ya, satu titik COVID crash ya, itu gue panik luar biasa. Karena kalau teman-teman ingat, pas COVID crash ya, ketika COVID crash ya, waktu itu gue inget banget, kalau teman-teman di saham itu tuh ARB 4 hari berturut-turut nggak bisa jual, ya kan? Auto reject bawah, jebret, min 30%, nggak bisa jual, nggak ada yang mau beli, ya. Bukan nggak bisa jual, nggak ada yang mau beli, nggak ada bidnya, gitu loh. Semua cuman ask, semua cuman lempar barang, nggak ada yang ngebid, ya. Hari kedua, jebret turun lagi 30%. 3, jebret 30% lagi. 4, jebret 30% lagi. Itu porto aku tuh udah minus 80% lebih. Like porto gue tuh minus parah banget. Betul. Iya kan? Parah banget, gue tuh stres banget waktu itu. Dan hari kelima, ya ketika udah open, ya dan ada yang ngebid, ya gue panik selling langsung. Karena posisinya waktu itu kamu udah hamil 7 bulan. Tapi itu kok kronologinya nih biar lebih dramatis dikit ya, karena kronologinya tuh nggak langsung lompat ke situ gitu. Kronologinya kan waktu itu masih punya kerjaan yang salary-nya oke, ya kan. Terus tiba-tiba kayak kamu tertarik mau ngerjain F&B, betul. mau ngerjain F&B karena ada kenalan yang punya franchise segala macam lah ya. Betul, Terus kayak betul. oke, mau ngerjain F&B. Terus tapi kan kalau waktu itu sambil kerja kayak nggak kepegang gitu. Jadi akhirnya terus kayak tanya gimana nih anaknya gitu kan. Yeah. Terus aku tuh bilang, ya ya udahlah, mumpung kita masih berdua, belum ini punya anak, kalau mau ancur bareng nggak apa-apa deh. Benar. Ntar kita bangun gitu. Ya, waktu itu kita ngomong gitu ya. Iya. Nah, seminggu dari dia resign, nggak sehari ya. Iya. Jadi dia resign. Cuma selisih 2 hari sayang. Ya, pokoknya kamu resign. 2 hari kemudian ketahuan hamil. Itu goblok sih. Gak, jadi gue inget banget detailnya nih ya. Karena waktu itu hari terakhir aku resign itu kan September. Gue inget banget, September tuh terakhir aku masuk. Itu hari Jumat, last day masuk, pisah sama bos, dadah sama semua teman kantor, bye. Minggunya ya. Kita lagi main board games, gue inget. Hari Minggunya itu Jumat terakhir masuk kantor, hari Minggunya, 2 hari kemudian, dia tuh dari Sabtu udah feeling unwell, iya kan? Kamu dari Sabtu udah feeling unwell. Terus Minggu makin gak enak. Tiba-tiba entah kenapa, gue gak tau angin dari mana, dia curiga dia hamil. Karena gak enaknya tuh beda, gak pernah ya? Gitu, beda. Ini kayak rasanya aneh. Nih, dibilang sakit enggak, tapi dibilang sehat enggak gitu. Aneh pokoknya. Iya. Gitu. Curiga dia hamil. Akhirnya ya udah beli deh, coba deh beli deh. Bener lu positif, 2 garis. Ya itu bener kan, waktu itu perasaannya tuh campur aduk. Di satu sisi seneng dikasih berkat seorang anak gitu ya, maksudnya keturunan. Satu sisi gue ngerasa, wah mampus nih, bener goblok kenapa gue resign, goblok banget, gue berasa goblok banget gue resign. Karena kalau gue tahu dia udah hamil, gue gak bakal resign. Gak mungkin, gue gak segoblok itu, gue gak senekat itu gitu loh, untuk ngambil satu resiko untuk ngilangin stable income gue gitu loh, ngerti kan? Untuk apalagi lagi hamil, gue gak mungkin lakuin gitu. Tapi ya gitu, it is what it is ya kan waktu itu. Nah terus F&B-nya ya udah kan, mau nggak mau dijalanin aja dong, dari resign. F&B-nya ini bener aku ngerti maksud kenapa kita dramatisin situ dulu. Iya, karena F&B pas di F&B oke nih mau ngerjain ini, ternyata banyak hal yang di luar ekspektasi lah ya, hal di luar ekspektasi. Terus pas itu banjir gede. Iya. Sampai Januari itu bener, sampai kebalik ya. Itu kalau teman-teman ada ingat, Januari 2020 itu di daerah Jakarta Barat semua gitu ya, itu sempat ada banjir luar biasa besar ya. Dan waktu itu outlet gua itu tuh chaos lah. Outlet F&B gue tuh chaos. Sampai kulkas kebalik, terus kayak gerobaknya udah rusak, bahan makanan hancur semua. Kayak seminggu tutup operasional ya kan, kita harus bersih-bersih, udah gitu kayak riset lagi dari awal semua bahan, kayak ya ruginya lumayan lah gitu. Terus kan waktu itu kan ngomongin sama rekan kan, waktu itu kongsian lah judulnya kan, gimana nih gini kalau mesti chip in lagi kayaknya udah berat banget nih, karena kan kalau namanya bisnis gitu kan nggak mungkin chip in sekali udah gitu kan, pasti kan lagi, dan ya kebetulan waktu itu ya
mungkin kongsiannya juga Ya ada gitu lah. bermasalah lah gitu. Ada Jadi bermasalah. ada bermasalah sedikit lah. Betul. Jadi kayaknya udah susah nih gitu. Susah nih. Ya udah. Akhirnya abis banjir itu udah tutup itu barang-barang dijualin kan. Enggak serta-merta. Jadi kayak masih running dulu operation kira-kira beberapa apa? minggu lah. Oh, iya. Enggak ada Habis itu beberapa tutup. minggu Oh, iya, lagi. iya. Habis banjir itu ada running lagi beberapa minggu sampai habis itu udah memutuskan udah nggak bisa jalan lagi, tutup. Ya, tutup. Gitu. Padahal itu cuma baru jalan like 2 bulan ya. Enggak, kan Overall. itu Oktober udah start, say. Oktober, November, Desember, banjirnya Januari. Kira-kira tutup Februari, say. Oh iya. 4-5 bulan, 4-5 bener. bulan lumayan ya. Iya, 4-5 bulan coba gitu. Nggak untung, berdarah-darah. Iya, berdarah banget, bukan berdarah. Berdarah banget. Jadi lagi. lu bayangin, keluar modal awal, sambil running operation gue chip in uang terus, sampai akhirnya gue tutup, itu rugi. Itu total loss lah, nggak ada profitnya di sana. Percayalah, nggak ada profitnya. Udah gitu baru puncaknya, jadi lu bayangin, dari gue resign, gue punya tabungan sekian, itu udah kegerus terus tuh. Kegerus untuk modal F&B, kegerus untuk chip in, kegerus. Puncaknya ya itu bener, COVID crash. Ya, COVID. Bener, Udah nggak COVID tahu crash. mau ngapain. Wah itu parah banget lah, itu parah banget. Itu gue udah gak ngerti lagi, parah banget. Gue minusnya tuh kayak gede banget yang kayak amount yang kayak gue gak siap hilang dan hancur banget. Waktu itu kondisinya juga gue hari kelima ketika udah bisa jualan gue panic selling. Gue baru literally panik banget sellingnya, gue langsung buang semua barang. Padahal waktu itu V-shape recovery ya. Cuman ya itulah gobloknya gue. Makanya gue consider itu beginner's luck semua yang gue dapet waktu itu gitu loh. Itu waktu itu V-shape recovery. Gue jual beber di bottom. Ya, lu bayangin itu parah banget ya. Dan karena waktu itu gue mikir kayak gue butuh uang buat lahiran kan. Semua iya. biaya lahiran. Semua kan waktu itu masih belum tahu apakah dia bisa normal atau sesar. Akhirnya normal lahirannya. Belum tahu tapi kan harus siapin dana gitu semua. Wah itu udah panic selling, udah hancur lah. Terus Iya kan? terus emang waktu itu tiba-tiba sesusah itu. Jadi kita tadinya ngontrak, ya kan, ngontrak aja udah nggak bisa lanjutin ngontrak ya. Nggak bisa. Akhirnya tinggal di rumah orang tua. Bener. Orang tuanya si Dari Andre ngontrak dulu. akhirnya gue balik ke rumah orang tua gue dulu. Itu pas deket-deket lahiran kan. Bener. Karena udah nggak mungkin nggak punya duit Kan lagi. perpanjangan April kan. Iya, Aku inget terus, banget tuh tiap April kan kita perpanjang kontrakan udah kan. nggak bisa. Udah nggak bisa, akhirnya abis selesai kita move ke rumah orang tua gue lagi balik gitu. Abis itu sekitar 1,5 bulan di rumah kamu lahiran. Ya. Ya kan? Story-nya kayak gitu, bener-bener lahiran jebret gitu. Dan waktu itu bener-bener gue all in lah, semua uang gue jebret, gue udah itu wah gue udah hancur-hancuran lah. Hancur banget sih. Hancur Sampai banget akhirnya, tapi ini ngomongin berkat Tuhan atau apa? Tapi dari waktu itu saking hancurnya kita, sebenarnya waktu lahiran normal aja tuh sebenarnya susah banget loh. Susah. Kayak waktu itu uang dari mana ya buat lahiran gitu kan? Iya. Tapi kok ada aja sumbangan kayak sumbangan lahiran ya kan? Iya, Biasa orang iya. kasih kado tuh kan kayak apa baju bayi Baju, apa iya. ini kok banyak banget yang waktu itu mungkin karena COVID ya. Jadi Iya. kan nggak bisa nyamperin atau apa kan, iya. mereka tuh ngirimin uang dan Cash. total uangnya itu tuh lahiran jadi gratis. Iya. Bener nggak? Bener. Bener kan? Lahiran jadi gratis karena banyak yang ngasih gitu. Terus gitu tuh waktu itu kan akhirnya gak berapa lama itu gue masih gak ada kerjaan kan, Masih nggak ada kerjaan, masih simpang siur, masih entah nggak mau jelas lah ngapain gue gitu. kayak orang nggak jelas lah kayak madusulah gitu. Habis itu 2-3 bulan berselang dari habis scan lahir ya kan, aku dapat kerjaan Ya, sama si dari Eklat. teman ya, jadi Dari teman. manajer Artis apa, lah, manajer artis lah gitu. Nah terus akhirnya kita relocate ke Gading Serpong. Ya, itu juga prosesnya tuh gak segampang itu relocate-nya, karena tadinya kan masih sebelum itu kan masih tinggal di situ kayak ya sebenarnya waktunya kayak bener-bener bertepatan sih. Jadi pas kamu dapat itu, tapi kan kita kalau mau relocate pun nggak punya duit ngontrak kan. Waktu itu duit ngontrak tuh nggak ada gitu buat rumah di daerah Gading Serpong gitu kan. Akhirnya kita sampai minjem ke kenalan kita. Ya. Terus kita nyicil sama dia gitu. Bayangin ya. Setiap bulannya. Saking jadi gini, kerjaan yang baru itu kantornya itu di daerah Alam Sutra. Terus rumah gue itu di Grogol, Jakarta Barat, rumah orang tua gue. Kantornya di Alam Sutra. Kalau PP tiap hari gempor. Ya kan? Jadi akhirnya kita putuskan kita harus pindah nih rumah nih ke daerah Serpong aja deh biar enak kerjanya, gue bisa naik motor gitu segala macam. Tapi nggak ada duit. Nggak ada lu
percayalah gitu. Kalau nggak ada tuh ya nggak ada. Nggak ada, emang nggak ada gitu. Bukan ada Separah itu sedikit, gue bukan. gitu, nggak ada gitu. Udah punya anak satu lagi gitu, nggak ada duit gitu. Nggak ada itu sampai akhirnya ya Sama udah. yang kamu cerita tentang beli susu aja, Oh, habis beli nih. susu uangnya. Oh, itu berapa. paling dramatis sih. Ya mungkin lu pada harus tahu nih ya. Lu ada satu momen ya waktu itu ya di hidup gue yang gue tuh sampai kayak marah banget sama diri gue sendiri. Ya, ini satu momen itu intinya gini. Anak kita waktu itu kan ada masalah, dicurigai laktos intoleran kan, dicurigainya. Iya. Iya kan, dicurigai laktos intoleran sehingga kayak kalau ada reaksi alergi lah ketika dia Iya. minum susu gitu kan. Sampai akhirnya dari dokter nyaranin dia harus minum susu yang susu khusus yang laktos intoleran, yang bisa buat laktos intoleran gitu ya. Satu kaleng itu harganya 350.000 ya kan? Ya, dan itu paling cuma Sekaleng. 3 hari atau apa udah habis. 4 hari lah. Ya, 4 hari. 4 hari udah habis. habis. Ya, sekali harganya 350.000, itu cuma bisa buat kira-kira 4 hari. Lu bayangin ada satu masa ya, separah itu gua ketika gue beli, gua habis beli sekaleng susu itu mereknya Nutramigen. Gue masih inget kok sampai sekarang. Gua beli sekaleng susu Nutramigen. Saldo di rekening gua bahkan gak bisa beli satu kali Nutramigen lagi. Ya enggak? Ya. Gue tuh separah itu. Real. Ya. Jadi gue pernah ngelewatin masa itu. Gue habis beli sekali Nutramigen. Lu bayangin ini kondisi gue tuh udah punya istri, udah punya anak loh. Habis gue beli sekali Nutramigen, saldo di rekening gue gitu? kayak udah mikir, aduh beberapa hari lagi si Ken gimana minum susunya itu nggak tahu. Karena nggak ada saldonya. Gitu. Wah itu separah itu gitu. Nah, wah apalagi ya. Pokoknya separah itulah. Banyak lah orang emang sampai ya itu beli susu akhirnya kita mutusin nggak beli itu lagi kan akhirnya. Bener. Karena saking nggak udahlah ini kayaknya mau gimana, kayak kita sempat, tapi untungnya waktu itu ada dokter yang kayak nggak, kayaknya bukan ini deh gitu. Iya, jadi kayak benar, ada benar, second benar. opinion, jadi second kayak opinion. ya udahlah, walaupun dia reaksinya waktu itu kan grok gitu kan napasnya kan. Jadi walaupun kayak gitu kita tetap minumin aja akhirnya SGM yang murah meriah. Yang paling murah. Kira minum itu akhirnya cuma ya udahlah 80.000 gitu. itu kan murah lah. Aja lah, gimana Jalannya aja gitu. udah. Dan benar, saking segitunya, terus habis itu kita juga waktu itu mau pindah ke Serpong ya kan. Kita sampai harus minjem duit, literally loh, minjem duit buat apa? Buat bayar kontrakan awal. Karena kan awal harus bayar kontrakan kan sama jaminan gitu kan. Dan waktu itu yang gue lakuin adalah apa? Cicil juga selama setahun. Iya. Iya kan? Ya dari gaji, per bulan dari gaji yang sebenarnya nggak seberapa. Nggak seberapa. Disisihin buat tiap bulan bayar cicilan kontrakan. Bayar cicilan kontrakan. Gitu. Separah itu. Dan waktu itu kerja itu gue udah kayak dulu Senin sampai Minggu, kamu ingat kan? Iya, karena Senin sampai Jumat kan gue kantor, sibuk. habis itu Sabtu Minggu gue musik. Main musik. Main musik di tempat ibadah itu ada lumayan lah, dapat tambah-tambahan, ya lumayan lah gitu loh. Jadi kalau kamu sekarang bilangnya gini, kenapa orang susah-susah? Kok buat ini lucu tapi harus diceritain. Iya. Intinya kayak adalah pokoknya cerita tentang kayak orang ini bener-bener kayak susah buat dapat tambahan 1 sampai 2 juta. Iya. Terus kayak aduh ngapain ya susah-susah gitu cuman buat tambahan segitu. Gue bilang lu dulu ngaca. Ya emang bener dulu sih. lu lebih susah daripada nih Bener. orang susah payahnya, gue bilang. Bener. Dia tuh bener-bener Sabtu Minggu itu habis seharian di jalan ya, kayak dari Gading Serpong ke Kelapa Gading naik motor. Kadang-kadang ke Grogol dulu minjem mobil Nyokap. orang tua. Terus nanti Minggu baru balikin, tapi ya kadang-kadang naik motor, kadang minjem mobil. Iya. Bolak-balik setiap Sabtu Minggu. Dan itu bisa habis seharian kan. Oh, seharian udah pasti. Tuh udah pasti. Seharian hilang. Sabtu Minggu buat tambahan 2 jutaan lah Kira-kira 2 juta. Gitu. sebulan. Dan itu bener-bener dibela-belain, kayak padahal udah kayak capeknya kayak gimana, kayak mokat kayak, tapi butuh gimana Butuh. gitu. Dan waktu itu kalau kamu ingat kan awal-awal kita di Gading Serpong, rumahnya ya. Itu tuh ini real story ya. Saking gaji gua dari kerjaan itu kan nggak seberapa lah. Nggak seberapa gitu. Nggak yang bahkan nggak tembus 2 digit, oke? Nggak tembus 2 digit gitu. Almost 2 digit lah. 2 digit itu 10 juta ya by the way ya. Jadi almost, lo bayangin. Udah gitu saking kita harus minimize pengeluarannya ya. Dan kondisi dia lagi hamil. Iya, hamil anak kedua. Hamil anak kedua itu goblok banget kan gitu. Goblok kayak nggak pakai program keluarga berencana gitu loh. Udah miskin, Anak punya satu langsung anak, nambah. punya anak kedua lagi, dasar
Gobloknya udah berkali-kali lipat sih. Goblok lah, bener-bener goblok gitu. Udah gitu, bayangin itu kondisinya tuh sampai ya, gue tuh tiap pagi harus ke pasar dan setiap hari aku masak. Karena gue nggak bisa pegang Karena dia daging nggak bisa. mentah. Iya, lu nggak bisa. pegang Dan daging waktu itu kan hamil udah nggak enak banget lah gitu loh. Iya. Ngerti kan? Gue juga nggak expect gitu loh. Ngerti kan? Lu udah ngelakuin itu gitu. Jadi tiap pagi, gue tuh tiap hari tuh bangun jam 5:30 pagi, ya. Dan itu tuh ke pasar. Ke pasarnya tuh juga bukan pasar Sinpasa yang Gading Serpong yang bagus, nggak. Gue cari pasar yang di belakangnya lagi yang lebih murah. Gue sampai keliling tuh mana yang paling murah. Oh ini paling murah nih. Oke lah. Tiap hari. Ya, nggak tiap hari banget lah, 2 hari sekali lah ya, 2 hari sekali kan bisa nyetok buat besoknya, kadang-kadang bisa sehari sekali. Terus udah gitu nyampe kira-kira rumah jam 6:30, 7, gue masak ngantor. Gue bener-bener literally masak untuk makanan pagi, untuk sarapan, siang sama malam makanan di keluarga. Plus waktu itu kita tinggal sama mertua, Ngajakin, ya, orang tuanya dia juga di rumah. Gue masak untuk keluarga. Habis itu gue cuci semuanya sampai rapi. Terus gue ngantor. Itu gue lakuin tiap hari. Jadi kayak wah itu tuh stressful moment dan capeknya tuh gila banget. Capek banget. Udah gitu kelar ngantor gue ngonten. Iya benar-benar. Iya kan? Nah ini juga menarik nih yang ngonten. Waktu ngonten itu kan kamu sempet dapat hate speech banyak. Nah, enggak, itu second phase lah. Ya? Belum, habis ini kita kesana. Oke. Jadi ini terus di kontrakan itu kita tuh nggak ada perabot loh. Cuman buat ranjang buat tidur, yang buat orang tua kita aja tuh dari temen, ya kan? Hah, dari temen? Dari rumah gua. Rumah kamu. Ya, Satu ranjang lagi dapat dari endorsan teman. endorsan artisnya dia. Itu terus bener. sisanya nggak ada tuh meja makan, nggak ada tuh kursi. Bahkan waktu hamilnya duduk kan di lantai, sampai aku bilang, kayaknya boleh deh beli kursi satu aja, soalnya kalau hamil gede gini nih susah, capek bangkit berdiri bangkit duduknya. Akhirnya beli tuh cuman kursi plastik aja, yang penting duduknya nggak repot gitu. Sampai segitunya ya. Segitunya gitu loh, segitunya. Dan waktu itu ya itu lakuin gitu tiap hari. Udah gitu Sabtu Minggu hilang juga. Like gue tuh Senin sampai Minggu literally hilang gitu untuk kerja gitu loh. Paginya gue ke pasar, masak semua. Even Sabtu Minggu gue tuh masak loh ya. Sabtu itu gue bangun pagi-pagi untuk masak dulu gitu. Sebelum akhirnya gue pergi sekitar jam 10 ke Kelapa Gading untuk latihan gitu kan. Ya kan. Habis itu pulang nyampe rumah udah bisa sore lah. Bisa jam 4 jam 5 lah. Ya kan, belum macet semua gitu. Habis itu udah malam biasanya kita masih bisa pergi dulu berdua gitu kan. Minggu pagi-pagi jam 6. Jam 6 gue udah pergi lagi. Jam 6 sih? Jam 6 kan ibadah jam 8. Oh iya, jam 6 berangkat. Jadi sekitar 6:30 gue udah harus berangkat lagi. Itu baru pulang udah siang sore lagi. Itu kehidupan setiap hari Senin sampai Minggu, fightnya tuh segitunya. Terus pulang kerja gue masih ngonten. Itu pun ini ya gue cerita ya. Ngonten pun tadi awalnya tuh nggak expect lah. Iseng doang tadinya. Gitu. Karena saking gue desperate-nya dan nggak tahu harus ngapain. Ya udahlah ngonten aja lah. Belum sebelum sampai ke konten, masuk ke kriptonya ceritanya pakai gimana? Oh, iya. Belum kan? Iya. Nah, jadi tuh waktu itu kan dia jadi manajer artis itu. Nah, si artis ini ikutan kripto lah gitu. Ya, terus bener. nawarin, lu mendingan lu kripto ini deh, aja. kripto deh gitu kan. Nah, cuman kan dia masih ragu karena waktu itu sempat pengalaman buruk lah ya di saham juga pengalaman buruk gitu. Terus kayak, nah ingat tuh waktu itu lagi kasusnya gue di rumah sakit karena mualnya parah banget ya kan, di infus. Terus nanya lah dia, boleh nggak kalau aku ikut kripto? Gitu. Iya, gue inget banget, gue nanya dia, bener. Boleh nggak kalau aku ikut kripto? Wah, gue dalam hati, aduh uang gue gimana mepet ya gitu kan. Terus aku bilang, ya udah, kalau kamu mau ikut. Cuman kalau misalnya kamu rugi, segimanapun kamu rugi, jangan tuh stres dibawa ke rumah. Ingat. Lu boleh ikut, tapi ingat ya, kalau lu rugi, jangan pernah bawa stres rugi lu ke rumah. Benar. Terus kayak ya udah, akhirnya kamu mulai dengan uang yang sedikit itu. Start dari 4 juta. Ya. Dan gue waktu itu udah sempat share lah di IG story gue ya. First deposit gue waktu itu share di IG story gue gitu. Waktu itu gue inget banget ya. Februari 2021. First gue deposit ke toko kripto waktu itu, exchange yang gue pakai ya. Itu nominal cuma 4 juta. Dan jangan lu pikir itu cuma 1% dari uang gue. No, it's all in gue. Gue being all in. Karena waktu itu gue inget banget saldo di rekening gue tuh cuma 7-8 juta. Like literally sekitar 7-8 juta. Gue pakai 4 jutanya buat gue masukin ke kripto. Waktu itu kripto yang pertama gue beli itu BNB.
Gue inget banget gitu. Dan karena waktu itu se-fucked up itu gitu. Kayak apa yang gue hasilkan itu tuh mepet. Ngerti kan? Jadi makanya spare money gue tuh nggak banyak. Cuman segitu gitu. Itu semepet itu. Gue semepet itu. Running sekian lama gitu loh prosesnya. Barulah berencana ngonten. Iya, Iseng. iseng lah ngonten kan. Gue lihat belum ada yang ini nih gitu. Belum ada yang kayak ngonten. Terus TikTok lah bikin lah waktu itu iseng di juga itu sekitar Februari 2021 gitu bikin konten iseng-iseng aja gitu udah gitu nggak nyangka jujur nggak nyangka terus sempet lah ada satu masanya ada satu konten yang hits meledak gitu tiba-tiba gain followernya tuh kayak cepet banget gitu kan padahal tadi gue nggak doxing juga gue tuh cuman kayak screenshot berita gue kasih tulisan screenshot berita kasih tulisan kayak gitu-gitu doang sampai akhirnya oke, ada satu konten yang hits ya mulailah. Tapi intinya sempet lah bener ada juga satu masa kamu yang cerita lah yang kayak gue mau stop. Tiba-tiba lagi nggak tahu konten yang mana lah tuh hate speech-nya parah banget kayak dimaki-maki lah gitu dalam tanda kutip ya gitu kan. Sampai dia tuh karena gue salah analisa lah. Ya, terus kayak dia tuh stres banget sampai kayak udahlah gue udah nggak mau lah ngelakuin ini lagi, nggak mau konten lagi. Bener. Nah, terus waktu itu aku bilang kan sama kamu, aku bilang apa? Terus kamu juga bilang di sini juga nggak ngasilin duit apa-apa. Iya benar. Konten juga nggak ngasilin duit kamu bilang gitu kan. Bener lagi. Ngapain gitu ngerjain ini gitu. Iya. Terus udah nggak ngasilin duit, cuma ngedrag emosi gitu kayak bangke lah gitu. Iya. Terus aku bilang nggak, kamu harus terus lanjut. Aku bilang gitu kan. Kamu harus lanjutin terus. Nggak peduli dapat uang atau enggak dari sini, tapi aku pengen mental kamu tuh sekuat itu. Ya benar. Aku bilang gitu kan. Kalau kamu bisa lewatin ini, kamu bisa ngelewatin semua hate speech ini, kamu tetap konsisten ngelakuin ini, nanti pasti ada deh jalan, pasti ada jalannya. Deh yang mungkin lu nggak pernah pikirin, lu nggak tahu. Tapi lu harus tembus mental lu ini gitu. Jangan ada halangan dikit, cari yang lain, nggak mau kayak gitu. Benar. Iya kan? Benar. Itu ingat banget benar. Akhirnya ya udah, untungnya dia nurut ya, dia lanjutin. Gitu. Padahal gue sempet puasa seminggu tuh waktu itu, iya kan? Iya Gue sempet seminggu nggak mau ngonten lagi, ngambek ceritanya, gitu kayak enggak. Padahal tadi tuh awal sehari tiga gitu. Terus habis itu sempet udah ngambek. Tapi waktu itu gue inget banget gara-gara dia ngomong gitu, akhirnya gue buat satu keputusan yang berbeda dan itu yang ngaruh banget, yang bikin gue bisa sustain konten sampai sekarang adalah apa? Gue matiin semua notif. Literally. Gak baca-bacain komen lain. Gue bikin aja konten, gue cuman doing research, gue translate jadi konten. Lu pada ngomong apa gue nggak peduli, udah itu. Itu yang waktu itu gue lakuin. Semua notif, komen gue matiin semua. Jadi emang engagement. Jadi emang mohon maaf kalau misalnya gue tuh jarang balas komen karena memang literally itu keputusan yang gue buat gitu loh untuk membuat otak gue tuh tetap peaceful gitu loh. Gue tetap bisa fokus on research tanpa gue tuh ke distract sama emosi-emosi yang tidak perlu gitu, ya kan gitu. Ya udah gue matiin notif, udah jalan sampai sekarang gitu. Dan waktu itu memang habis dari situ udah konsisten, nggak ada putus-putusnya. Even 2020 udah bear market, gue masih terus konsisten. Ya bahkan jujur aja kalau teman-teman ada yang main TikTok dari zaman 2021, semua nama di TikTok dulu hilang, yang konten kripto juga ya. Mostly udah hilang semua, yang bertahan kayak cuman gue. Ya atau mungkin ada beberapa orang lagi yang bertahan, gue mungkin ada juga, tapi mostly hilang. Gue bertahan gitu loh, kira-kira. Dan sampai ya long story short, kira-kira seperti itulah ya. Itu kayak gue bisa bilang ada 3 turning point, peristiwa yang benar-benar kayak ya nggak segampang itu coy. Nggak segampang itu gitu loh, ngerti kan? Nggak segampang itu. Hidupnya tuh jangan lu pikir kita tuh berasal dari keluarga yang baik, cukup gitu. Karena kita berdua judulnya nggak ada safety net juga sih maksudnya. Gue sama dia bukan berangkat dari keluarga yang berada gitu loh, ngerti kan? Ya ngerti kan? Keluarga kamu lebih parah. Keluarga gue lebih parah sih. Jujur aja, ini bukannya gue ngerti kan maksudnya ya? Padahal banyak yang gini, ini masih perawatannya mahal nih. Iya. Kita suka digituin. Iya, enggak gitu loh. Kita bukan berasal dari kayak gitu, tapi ya intinya gini. Ada lagi nggak ya yang lately ya, yang major lagi? Paling gini sih, kayaknya kamu bener-bener tiba-tiba melonjak. Jadi gini, basically gini, waktu lu konsisten, tiba-tiba tuh ada momentum tertentu, tiba-tiba tuh grafiknya bukan gini lagi nih. Grafiknya tuh duar. Tiba-tiba kayak cet gitu. Nah, itu tuh terjadi tahun ini. Awal tahun ini. Karena aku inget banget, kita kan baru pindah nih ke tempat yang paling baru nih, rumah terbaru ini kan Januari. Yeah. Nah, waktu Desember nyari rumah itu, inget waktu itu masih kayak aduh,
cari rumah jangan yang mahal-mahal amat lah gitu kan. Ya, benar, benar. Kayak masih mepet nih uangnya gitu. Benar. Masih mepet, dan waktu itu kayak ya even duit bulanan pun kayak kita masih mepet-mepet banget gitu. Benar, Maksudnya benar. di press gitu. Kadang-kadang kayak ya jujur kita namanya suami istri pasti kadang ini kurang loh say, tapi kayak aduh dicukup-cupupin deh gitu. Maksudnya masih kayak gitu. Iya, gitu. masih kayak gitu. Masih sempet kayak gitu. Benar, tapi benar. tiba-tiba di Januari itu waktu akhirnya pindah rumah itu, nah nggak tahu gimana tiba-tiba kayak wah, kayak tiba-tiba lonjakannya tuh gini banget sampai bener-bener di posisi yang kayak lebih settle, bahkan kayak oke nih misalnya bulan depan nih harus ngontrak harus bayar untuk kontrakan tahun kedua tuh udah ada uangnya gitu. Udah beda, udah nggak ada uangnya. Terus kayak even anak-anak sekolah pun ada gitu. Kan anak-anak baru masuk sekolah kan tahun ini gitu. Gak kebayang kalau mungkin kondisinya masih sebelumnya, mungkin kita masih mikir ya kayak mungkin masukin yang anak pertama dulu, ini langsung dua-duanya sekolah aman. Jadi maksudnya bukannya lagi flexing ya, tapi maksudnya I mean posisinya itu tuh udah tiba-tiba tuh mendadak kita tuh bener-bener aman, bener-bener safe, dan sangat leluasa gitu loh dibandingkan like berarti sekitar 8 bulan yang lalu gitu. Bener. Itu kayak apa ya? Gak tau ya, gue selalu encourage teman-teman gini nih, kayak maksudnya gini ya, apalagi gue realize apalagi kalau misalnya teman-teman ada misalnya kayak gue lah, karena gue kan konten gitu ya. Grafiknya itu tuh bukan seperti grafik hidup kita tuh bukan seperti kita orang kerja yang begini yang super steady gitu, ngerti kan? Tapi kalau as kayak gue sebagai content creator gitu ya, gue ngerasa grafiknya tuh lu harus siap dengan grafik kayak gini, lu di bawah for very long time ya. Tiba-tiba ya ada satu momen yang lu nggak tahu apa, tiba-tiba dar. Gitu. Gue tuh lagi ngerasain di tahun ini. Ya, income gue pun gitu. Yang tadinya tuh begini, gini. Tiba-tiba gue juga nggak ngerti gimana ceritanya sih. Per Januari ini, iya kan? Hit Januari tiba-tiba dar. Iya, tiba-tiba gitu. Ini sampai gitu. Ya gitu, jujur aja. Ya balik-balik ya. Gue tuh apa ya teman-teman tahu lah. Gue tuh bukan orang yang flexingan sana sini, enggak. Tapi gue cerita realita aja. Dari tadi kan kita kayak 40 menit awal kita udah cerita sampah-sampahnya kita lah ya, susah-susahnya gitu, kayak seburuk itu kondisinya gitu. Tapi at some points ya, ketika lu bertahan, lu bisa survive itu semua, ya lu nggak tahu lah, tiba-tiba ada momennya der gitu loh. Gue juga ngerasa tahun ini tuh super leluasa lah, super leluasa gitu. Anak-anak even kita bisa kasih sekolah yang baik, ya kan? Like sekolah mereka aja tuh lebih dari maksudnya gini, sekolah mereka berdua aja tuh lebih dari UMR Jakarta. Iya kan? Itu biaya sekolahnya doang. Dan itu tuh judulnya ya, itu tuh TKA sama preschool. Iya, kelompok bermain. Iya, soalnya anak kita umur 4 sama 3 tahun gitu ya. Mereka berdua biaya sekolahnya itu tuh di atas UMR Jakarta jauh. Ya. UMR Jakarta kan 4,5 juta kalau gue nggak salah ya. Kira-kira segituan ya. Ini kayak di atas UMR Jakarta. Biaya bulanannya gue fine. Gitu, kayak gue mau kasih mereka sekolah yang terbaik, gitu. Terus kayak sekarang sehari-hari kamu mau apa, gitu apa, gue nggak akan batasin. Cuman ya mungkin gara-gara gue ada ini juga ya. Dulu gue ingat betapa gue tuh ngepres semua pengeluaran. Dia dulu lagi hamil mau makan apa juga, ngerti kan? Kamu lagi hamil ngidam apa juga belum, tapi kamu nggak banyak ngidam sih. Lu nggak ngidam sih, susah. Salah juga gue ngomong gitu. Intinya tapi kamu lagi pengen keinginan apa dulu, gue press gitu loh, ya kan? Kan nggak ada duit. Ya udah gitu, jangan. Iya, karena dulu nggak ada duit. Sekarang lu mau apa? Ayo boleh. Lu mau apa? Ayo. Kalau kita makan gitu ya, gue nggak consider kita tiap hari makan mewah, enggak gitu. Cuman kalau kita makan sekarang gue encourage dia, lu pilih aja apa yang lu mau, nggak usah lihat harganya. Gue fine dengan itu. Lu lagi mau apa? Gitu, beli aja. Bahkan dia yang masih kadang-kadang suka kagok gitu loh. Iya, kayak nggak biasa hidupnya kayak gini. Karena kita udah 10 tahun bareng. Gimana ya gue bilang ya, baru setahun terakhir kita menikmati hal yang baik gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Sebelum-sebelumnya kan kita mepet. Even waktu itu kita lagi ada uang lebih kan kita pakai buat merit sama buat jalan-jalan kan. Tapi in real life, kita biasa aja. Biasa aja. In real life kita nggak berubah lifestyle soalnya. Kita nggak beli barang yang lebih baik. Kita nggak makan upgrade. Enggak. Kita tuh bener-bener stay di bawah. Tapi semua tabungannya kita pakai untuk purpose lain. Untuk jalan-jalan. Untuk itu kan. Jadi secara sehari-hari kita nggak berubah apa-apa gitu loh. Aku jujur baru ngerasa baru di tahun ini doang gue bisa jadi jauh lebih apa ya, aman dengan semuanya gitu.
Lu mau beli barang yang gimana silahkan. Lu mau makan yang apa silahkan. Gue nggak akan batasin silahkan. Even kemarin kita makan, dia mau coba lobster, ya kan? Yang waktu terakhir kita makan sushi, dia sampai izin, boleh nggak beli ini? Silahkan. Like ini bukan dalam arti flexing ya, tapi kayak gue mau ini sebagai encouragement buat teman-teman semua yang nonton, kayak lu fight sampai momen itu tiba gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Jangan pernah lu berhenti, jangan pernah lu ngerasa lu stuck dan lu membiarkan diri lu stuck. Lu fight terus, maju terus. Karena gue cuma mau bilang, after 10 years, lebih lah bahkan ya, fight gue kan udah dari sebelumnya juga dari gitu sebelum, ya. Ada kok momen yang sekarang gue bisa benar-benar ngerasa gue sangat-sangat leluasa, gue sangat-sangat nyaman gitu ya. Gue mau beli, gue jujur suka, kalau gue jujur nggak suka gadget, nggak suka apa-apa, gue tuh lebih suka kayak sepatu gitu ya. Gue mau beli sepatu apapun yang gue mau, gue bisa beli. Dia mau beli apapun silahkan gitu. Bahkan kita udah sampai bahkan lucunya nih ya, gue cerita satu hal ya. Kita tuh tadinya planning kita mau jalan-jalan sama anak-anak. Kan kita udah planning mau pengen banget bisa ajak anak-anak semua pergi liburan ke Jepang gitu ya. Tadi kita planning untuk tahun 2026 ya kan. Tadi kita planning 2026 nih barulah kekumpul ada nih lumayan uang, kayak soalnya kan estimasi biaya bisa mungkin 100 juta lebih kan. Ya kan untuk tiket semua. Kayaknya 2026 deh paling baru masuk akal untuk kita bisa pergi. But entah kenapa kita bisa eksekusi di tahun ini. Gitu loh, ngerti kan? November bahkan gue bisa ajak orang tuanya dia juga. Gitu loh. November ini gue udah beli tiketnya, hotel semua, kita akan jalan gitu loh. Kayak gue juga jujur gak expect gitu loh. Gue sama sekali apa ya, makanya tapi kalau dibilang gue udah sukses apa belum gitu loh. Gue masih punya long way to go lah. Tapi lebih ke arah itu sih, ngerti kan? Ya intinya kita progressing well lah gitu. Maksudnya setelah sekian lama, setelah perjuangan yang banyak itu gitu. Bahkan aku bilang sama kamu kan, setelah 20 tahun akhirnya aku merasa kayak mau beli barang itu tuh nggak mikir ya. Nggak mikir sebanyak itu, masih mikir sih, tapi nggak sebanyak itu mikir gitu. Kayak setelah 20, karena ya karena keluarga aku kan udah ya intinya dulu pas masih kecil bisa lah kayak gitu, pas masih kecil. Sejak SMP kan keluarga aku kan udah bangkrut lah, tanda kutip ya, bangkrut. Ya terus aja gitu, maksudnya berjuang sendiri. Sekarang tuh bener-bener baru ngerasain apa ya, financially safe gitu. Nah itu baru sekarang setelah 20 tahun. Ya terima kasih ya. Enggak lah, sama-sama lah. Gue consider, tapi ingat nih ya buat lu cowok-cowok gitu ya yang punya rezeki baik, lu ingat banget, gue tuh selalu punya mindset kayak gini. Apapun yang gue hasilkan itu yang dia hasilkan juga gitu loh, ngerti kan? Jadi gue nggak pernah ngerasa itu uang gue, itu uang kita bersama. Jadi dia juga harus, gue punya mindset dia harus selalu menikmati yang terbaik dari apapun yang gue hasilkan. Karena gue tidak akan bisa menghasilkan tanpa support dia. Itu yang gue selalu ingat gitu loh. Gak akan bisa gue earn ini semua tanpa support dia, tuh gak bisa. Jadi kayak karena dia udah support gue dari awal, dia udah yang kayak, ya lu denger lah tadi ceritanya betapa banyaknya kesalahan gue dan betapa bodohnya dan betapa kayak kita tuh ada di fase yang sangat sulit ya, separah itu. So ketika gue berada di fase yang lebih baik, the only person yang gue pengen ajak ikut seneng ya dia, nggak ada yang lain gitu loh, ngerti kan? Gue nggak kepikiran wah siapa gitu, bodo amat. Gue pengen ajak dia sama anak-anak gitu loh, supaya kita bisa nikmati dan enjoy, kira-kira seperti itu. That's apa ya, basically everything yang kita mau share di sini sih. Karena gimana? Satu lagi sih. Gimana? Maksudnya kita perjalanan hidupnya nggak pernah tahu ya. Benar. Maksudnya gini, mungkin sekarang kita di posisi yang baik gitu kan. Ya kita tetap ya berdoa yang terbaik dan selalu baik lah ya. Itu kan harapannya. Cuman kan kita nggak pernah tahu masa depan. Lalu cuman kan pernah bilang sama kamu kan, andai kata nih ya amit-amit lah gitu, kita tuh tiba-tiba ada di kondisi yang sulit lagi. Karena kita nggak pernah tahu kan. Iya memang. Tapi ya aku bilang kalaupun nanti kita susah lagi atau apa gitu ya, ya kita harus bangkit lagi gitu. Kita harus maju lagi. Dan kayak aku tuh inget dulu yang dari ownernya Huawei atau apa ya, yang waktu itu dia pernah kena apalah, ada masalah di Huawei, dia bilang saya mulai dari nol. Jadi kalau misalnya saya sekarang mulai dari nol lagi, itu bukan hal yang baru. Gitu. Jadi aku mau coba itu selalu ingat gitu loh. Untuk maksudnya bukan mau expect yang worse ya, cuman maksudnya itu persiapan ketika someday kita nggak tahu masa depan kita gimana. Dan ya jangan sesumbar kan jadi orang kan, gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan kalaupun itu terjadi ya aku cuma mau ingat, gue pernah dari nol, kita pernah dari nol.
itu Oke. bukan sesuatu yang baru dan kita bisa mulai lagi. Benar. Cuman aduh, Ya jangan amit-amit lah. Gue juga nggak mau. Tapi ya gini, Walaupun industri gue nih industri yang berbahaya. Gue cukup butuh satu kesalahan untuk bikin duar gitu. iya, tapi ya udah pokoknya ya kita jangan juga jadi anxious terus mikir aduh ntar bakal gitu, nggak usah dipikirin juga sih. Basically jalanin aja. Kan kamu selalu bilang sama aku juga kan, kita jalanin aja apapun ya kita jalan aja gitu. Nggak usah terlalu dipikirin ya, kalau lagi kondisi baik ya kita enjoy ya kan. Nggak usah kayak anxious ntar Gimana? nggak usah, enjoy aja. Ya kalau misalnya susah ya udah susah bareng. Amit-amit lah ya. Amit-amit, Amit lah ya. tapi enggak lah. Aku selalu berharap yang terbaik lah untuk kita. Ya semuanya semoga terinspirasi ya. Nggak, oke. Conclusion. Kalau kamu boleh ngasih 2 atau 3 tips lah buat teman-teman yang juga masih struggling dan fight, apa? 2-3 tips. Bebas lah, lu mau ternyata punya 10 juga nggak apa-apa. Yang pertama, ya tiap lu jatuh lu bangkit lagi. 9 kali jatuh ya 9 kali bangkit. Bener gak sih itu? 10 kali bangkit dong. 10 kali bangkit ya. Oh ya, 9 kali jatuh 10 kali bangkit. Ya pokoknya dia itu. Intinya jangan pernah nyerah lah. Terus yang aku pelajarin juga dari Andreas Tobing ya, konsistensi. Jadi kalau memang ada yang pengen dicapai, ya konsisten gitu. Jangan mikirin omongan orang gitu, mau orang ngomong apa ya toh nggak ada faedahnya buat kita kalau misalnya mereka mau ngerendahin kita atau apa gitu kan. Jadi nggak usah terlalu dengan omongan orang, believe in yourself, konsisten. Itu. Terus ketiga ya kalau lu punya pasangan, sebagai cewek ya, ini aku sebagai cewek nih ya, tapi lihat-lihat pasangannya ya. Maksudnya gini. Kalau kayak kampret gitu. Iya, maksudnya jangan buta, tapi juga pertama jangan buta, tapi juga jangan terlalu ngelihatnya itu maunya enaknya doang gitu dalam tanda kutip. Gitu. Jadi kalau memang lu lihat kepribadian cowoknya ini emang nggak bisa nih diharapin, ya udah tinggalin gitu. Gue juga kalau misalnya dia kayak gitu gue tinggalin kalau dulu kayak gitu. Asik. Ya. Padahal bucin nggak. Tapi ya gitu. Tapi kalau lu bisa lihat dia potensial, dia tanggung, ini yang paling penting tanggung jawab ya. Gitu, karena orang yang punya tanggung jawab, aku percaya dia akan bisa meraih sesuatu gitu. Besar kecilnya kita nggak tahu, tapi at least dia bakal ngerawat tuh dengan baik. Sebisa mungkin dia pasti berusaha yang terbaik buat pasangannya. Nah itu yang aku lihat dari dia, makanya ya gitu, sebagai cewek kita mesti support gitu loh. Maksudnya support pasangan kita, jangan walaupun ya ada lah masanya gue juga kayak mungkin ngerepotin, nyusahin dia dan sebagainya, tapi overall gue tetap berusaha gimana pun untuk support, dan gak cuman yang kayak ya gak cuman kayak nuntut dia doang gitu harus ngasih ke gue, tapi gue juga harus mikir dong apa yang bisa gue kasih ke dia gitu. Itu sih sebagai wanita ya paling itulah ya. Oke. Nah sama paling dari gue conclusionnya adalah gak tau ya, karena banyak yang juga minta full story dari ini semua dan akhirnya gue bikin gitu ya. Karena dari gue cukup nangkep banyak banget yang minta this kind of complete story-nya adalah kayak banyak banget dari teman-teman juga yang lagi related lah. Maksudnya kalian juga lagi struggling, lagi fight untuk kalian tentu punya impian yang lebih baik, kalian berharap bisa berada di posisi yang lebih baik, tapi kalian sekarang mungkin di titik yang kayak kalian tuh ngelihat kiri kanan tuh kok kayaknya stuck gitu loh, ngerti kan? Lu nggak tahu mau ngapain, bingung harus apa, kayaknya jalannya sulit, lu udah mencoba berbagai hal tapi gagal gitu. Gue cuma mau bilang lu keep fight lah, udahlah. Gini ya, lu harus bisa siap untuk gue selalu bilang gini, lu jangan pernah punya mental kayak untuk lu mau instan, mau cepet berhasil tuh, itu it's never away lah. Itu buat gue hal yang kayak resep pasti untuk lu jadi gagal adalah ketika lu mencari cara untuk ya lu bisa instan gitu loh, kan nggak bisa lah gitu loh. Gue aja kayak jujur aja udah ngalamin proses yang sangat panjang, baru lately lah baru bisa menikmati hal yang lebih baik gitu loh, ngerti kan? Ya kayak gitu, fight lah intinya, lu semua udahlah fight lah. Terus nggak tahu lagi sih gue. Ya dan nggak ada kata terlambat juga gitu loh. Maksudnya bener. Kayak jangan pernah berpikir terlambat lah. Dan kalaupun kalian ngelakuin kesalahan itu hal biasa kok. Iya. Lu jangan takut salah, bener udah.
Kesalahan tuh hal biasa, yang penting kita mau tetap belajar dari kesalahan, terus kita maju lagi gitu dengan cara yang baru. Gitu. Betul. Dan kalau ada satu area yang lu perlu explore, lu explore konten lah. Itu gue bisa ngerasain sebagai content creator myself gitu ya, gue bisa confirm ya, enak bro ya, tapi prosesnya panjang sampai lu bisa menikmati yang baiknya ya. Panjang. Rata-rata orang teman-teman yang gue lihat ya, bahkan peers gue rata-rata cuman mau di sininya doang tapi nggak mau jalanin prosesnya. Ya nggak bisa gitu loh, ngerti kan? Lu harus bisa lewatin semua prosesnya. Satu titik lu baru bisa menikmati apa ya, lu bisa menuai apa yang lu tabur gitu loh. Nggak bisa lu kalau nggak, lu belum kerjain lu tiba-tiba mau nikmati atau nggak bisa. Udahlah, gue close langsung, nggak bisa gitu. Tapi gue bisa bilang this industry, apapun industri yang lu pilih, kalau kayak gue contohnya gue ngonten di spesifik sektornya kripto gitu ya, topiknya adalah kripto kalau di gua gitu ya. Anything yang you pick itu semuanya oke banget. Barusan kan episode sebelumnya gua ngobrol sama Iben ya, dia juga kasih insight bagus banget sampai lu lihat story-nya sampai segila itu gitu loh. Dan even di any industry yang lu pick, lu pasti bakal jadi oke gitu, karena industri ini tuh bener-bener ya enak lah. Gue coba bilang gitu, enak banget sebenarnya gitu. Itu aja sih. Jadi lu semua fight aja pokoknya, udah gitu. Fight aja udah. Gak ada lah pokoknya. Gue nggak pernah akan consider there is shortcut, ada cara paling baik tuh nggak ada. Yang ada adalah lu lakuin, salah belajar sampai lu ngerti sendiri, udah. Gue sih gitu doang sih. Kamu ada lagi? Udah sih kayaknya. Oke. Guys, itu mungkin yang di episode 6 kali ini, gak tau ya. Gue cuman ngerasa semoga banget ya our story bisa, gue nggak bilang menginspirasi lah, sama sekali nggak, tapi at least gini, harapan gue adalah lu pada yang lagi fight, lu tuh nggak ngerasa sendirian gitu loh, ngerti kan? Lebih karena itu aja gitu. I'm not here to inspire you guys, karena gue nggak consider gue ada orang yang sewah itu, seberhasil itu, nggak gitu ya. Sama sekali nggak lah, gue masih jauh, gue masih fight, gue masih struggling, gue masih belajar gitu. Tapi at least buat kalian yang udah lagi ada di my first 9 years ya, gue bilang kayak gitu ya. Ini kan let's say ini tahun ke-10 gitu ya. Buat kalian semua yang masih di my first 9 years gitu ya, udahlah. At least lu ada tahu, oh orang lain juga gitu kok gitu loh, ngerti kan? Lu jangan berpikir ngelihat ada figur-figur sekarang yang kayak seolah-olah kayak lu sukses muda, sukses instan gitu ya. Buat gue itu bisa jadi tipuan dan bikin lu tuh ngerasa sucks gitu loh, ngerti kan maksud gue? Sometimes lu ngedenger hal-hal kayak gituan, gue sendiri juga gitu soalnya. Ngelihat ada orang yang kayak, wow udah hebat banget, masih muda banget. Gue berasa gue tuh sucks gitu loh, ngerti kan? Tapi ketahuilah, it's okay. Yang penting as long as lu keep fight, udah itu aja. Ya, bener. It's okay lah. Ada yang memang punya perjalanan yang lebih baik, it's okay. Semua orang jalan beda-beda gitu. Kira-kira itu aja. Oke, that's it guys. Dadah, see you on next episode-nya. Episode berikutnya gue jamin seru banget episode berikutnya, karena episode berikutnya sama The Legend. Dadah guys.